AC Milan dan Inter Milan di tahun 1990-an memang sangat panas. Bintang-bintang terbaik dunia dibeli untuk memperkuat skuad mereka. Yang paling istimewa adalah persaingan trio Belanda di AC Milan dan trio Jerman di Inter Milan. Please like, comment, share, dan subscribe channel ini jika cerita-cerita sepak bola kami bermanfaat. Di dunia sepak bola, Belanda dan Jerman adalah dua musuh klasik yang selalu bersaing menjadi yang terbaik. Dari segi trofi, mungkin Jerman menang telak, karena sampai saat ini Jerman telah mengangkat Piala Dunia sebanyak 4 kali dan Piala Eropa sebanyak 3 kali. Sementara saudaranya Belanda hanya memiliki 1 buah Piala Eropa dan belum pernah mengangkat trofi Piala Dunia. Akan tetapi di sisi lain, Belanda unggul dari segi menciptakan pemain-pemain unik dan legendaris yang selalu dikenang dunia. Di tahun 1990-an, kedua negara ini memiliki bintang-bintang fenomenal di lapangan hijau. Mereka tidak hanya bersaing di Piala Dunia dan Piala Eropa, tetapi juga bersaing di salah satu liga terbaik dunia saat itu, Serie A Liga Italia. Kompetisi Serie A saat itu memiliki aturan untuk hanya dapat mendaftarkan 2 pemain asing saja, yang kemudian mendapat tambahan 1 kuota menjadi 3 pemain di musim 1987-1988. Di AC Milan waktu itu terdapat 2 pemain asing asal Inggris, Ray Wilkins dan Mark Hatley. Tetapi karena penampilan mereka yang mengecewakan, maka bos AC Milan, Silvio Berlusconi, menjual mereka dan mengisi 2 slot tersebut dengan 2 pemain Belanda yang telah lama dipantau. Ruud Gullit, striker muda yang kala itu menyabet 2 penghargaan pemain terbaik Belanda dengan 2 klub berbeda, yaitu Feyenoord dan PSV. Satu nama lagi yaitu Marco van Basten, striker berusia 22 tahun yang menyabet gelar top skor Eredivisie selama 4 musim berturut-turut, serta trofi European Golden Boot. Pada waktu itu Berlusconi juga mendatangkan pelatih baru untuk AC Milan, yaitu Arrigo Sacchi. Tetapi kedatangan Allenatore baru Milan yang sebelumnya membawa Parma promosi dari Serie C1 disambut pesimis oleh publik dan pers setempat. Bahkan pers Italia saat itu menjuluki Arrigo Sacchi sebagai Signor Nessuno alias Mr. Nobody. Tetapi keberuntungan berpihak bagi Milan. Arrigo Sacchi sepertinya memang ditakdirkan untuk para pemain Belanda yang ngotot di bawah Berlusconi ini. Meskipun ia seorang Italia, Arrigo Sacchi adalah seorang penganut filosofi total football yang dicetuskan oleh Rinus Michel. Bedanya Sacchi tetap bermain dengan formasi dasar Italia, yaitu 1-4-4-2, tetapi dengan keseimbangan pertahanan dan penyerangan yang lebih dinamis. Kehadiran 2 pemain Belanda ini langsung memutus dominasi Juventus di Serie A, yang adalah juara bertahan sejak 1980 sampai 1986, dan juga Napoli yang memiliki mega bintang Maradona yang baru saja juara di tahun 1986-1987. Di musim 1987-1988 ini, AC Milan tampil sangat perkasa dengan permainan yang sangat atraktif untuk ditonton. Alhasil, AC Milan mampu meraih Scudetto dengan raihan 45 poin dari 17 kali kemenangan, 11 kali draw, dan hanya kalah 2 kali dari Roma dan Fiorentina. Karena kesuksesan tersebut, Berlusconi memiliki ide untuk membuat trio Belanda di AC Milan, seperti trio Swedia terdahulu yang pernah sukses di Milan, yaitu trio Grenoli, Gunnar Green, Gunnar Nordahl, dan Niels Lindelholm. Di musim 1988-1989, Berlusconi akhirnya mendatangkan satu lagi talenta asal Belanda yang melengkapi trio mereka di AC Milan, yaitu Frank Rijkaard. Kehadiran Rijkaard melengkapi lapangan tengah AC Milan
yang membuat permainan Milan semakin meningkat. Di sisi lain, Stadion San Siro, sang saudara sekaligus rival abadi AC Milan yaitu Inter Milan, rupanya tersulut api persaingan. Melihat kesuksesan yang diraih AC Milan di musim sebelumnya, di musim 1988-1989, Inter Milan akhirnya menyusun rencana besar dengan mendatangkan dua mega bintang asal Jerman yang bermain sebelumnya di Bayern Munchen, yaitu Andreas Brehme dan Lothar Matthäus. Pemilihan pemain Jerman ini dilatar belakangi dua alasan yang kuat, yaitu pertama, kualitas mereka sebagai pemain yang dibutuhkan tim Inter Milan. Brehme dikenal sebagai fullback yang memiliki kemampuan mengeksekusi set piece yang baik, serta naluri menyerang yang baik pula. Sementara Matthäus, kontribusinya bagi Jerman Barat di Piala Dunia 1986 mampu memukau publik, meski harus dikandaskan Argentina di partai final. Alasan kedua adalah rivalitas abadi mereka dengan pemain-pemain Belanda yang adalah musuh Jerman. Jadilah tim Inter Milan yang dilatih Giovanni Trapattoni ini kekuatan baru untuk bersaing dengan AC Milan. Langkah berani yang dilakukan Inter Milan atas trio Belanda milik AC Milan ternyata sukses besar. Hanya semusim usai AC Milan meraih trofi Serie A di musim 1987-1988, Inter Milan langsung menjuarai Liga Italia di musim berikutnya, yaitu 1988-1989. Inter Milan menunjukkan gaya permainan yang sangat memukau, juga dengan formasi 1-4-4-2 mereka. Tercatat, mereka mampu menang 26 kali, 6 kali draw, dan hanya 2 kali kalah dari Fiorentina dan Torino. Bahkan, di 11 Desember 1988, mereka mampu mengalahkan AC Milan dengan skor 0-1. Di samping itu, rekrutan Jerman mereka juga produktif sepanjang musim. Matthäus menyumbang total 9 gol sepanjang musim, sementara Brehme menyumbang 3 gol. Tetapi di musim ini, meskipun sukses menjuarai Serie A, prestasi Inter Milan tak berjalan mulus di kompetisi Eropa, lantaran tereliminasi di babak 16 besar Piala UEFA. Hal ini berbanding terbalik dengan saudara tuanya, AC Milan, yang berhasil meraih trofi European Cup atau Liga Champions dan trofi Supercoppa Italiana musim 1988-1989. Pada musim 1989-1990, untuk merespon kegagalan mereka di ajang Eropa, Inter Milan memperkuat lini depannya dengan mendatangkan seorang pemain Jerman lainnya, yaitu Jurgen Klinsmann yang merupakan mantan striker Bayern Munchen. Hal ini juga adalah langkah dari rasa tak mau kalah Inter Milan atas hadirnya trio Belanda di AC Milan yang tampil produktif dan selalu dapat menerobos pertahanan Catenaccio yang populer digunakan klub-klub Italia kala itu. Jadilah di musim 1989-1990, persaingan trio Belanda di AC Milan versus trio Jerman di Inter Milan. Kedua kubu benar-benar bersaing ketat pada musim ini dan saling mengalahkan di Liga Italia. Pada pertemuan pertama, AC Milan mengalahkan Inter Milan 0-3. Sedangkan saat pertemuan kedua, Inter Milan berhasil kalahkan AC Milan 1-3. Tetapi karena sibuk bersaing, kedua kesebelasan ini akhirnya dilewati oleh Napoli, yang akhirnya meraih Scudetto dengan 51 poin. AC Milan di posisi kedua dengan 49 poin, dan Inter Milan di posisi ketiga dengan 44 poin. Trio Belanda di musim 1988 setelah menjuarai Liga Italia bersama AC Milan mampu mengukir prestasi indah bersama tim nasional Belanda dengan menjadi juara Piala Eropa tahun 1988. Waktu itu nama mereka tampil sebagai yang terbaik di dunia. Sementara itu trio Jerman setelah mampu menjuarai Liga Italia bersama Inter Milan di tahun 1989, mereka tampil memukau dalam edisi Piala Dunia 1990 yang waktu itu diselenggarakan di Italia. Di babak final mereka mampu mengalahkan Argentina sekaligus mengangkat trofi terfavorit sepak bola itu. Tetapi secara keseluruhan trio Belanda lebih unggul.
karena mereka mampu membuat AC Milan menjuarai Serie A sebanyak 3 kali, yaitu di musim 87-88, 91-92, dan 92-93. Mereka juga mempersembahkan 2 Supercoppa Italiana, 2 Piala Champions Eropa, dan 2 Piala Super Eropa. Selain itu, mereka juga membuat AC Milan menggapai rekor 58 laga tanpa kekalahan, dan gelar individu seperti Capocannonieri yang 2 kali diraih Marco van Basten. Sementara itu, trio Jerman di Inter Milan hanya mempersembahkan 1 gelar di Liga tahun 1988-1989 dan 1 UEFA Cup di tahun 1989-1990. Ketiga pemain Jerman ini juga hanya mampu bertahan selama 3 tahun di Inter Milan. Walaupun persaingan trio Belanda di AC Milan dan trio Jerman di Inter Milan ini telah usai, tetapi kenangan yang tercipta akan selalu terkenang. Liga Italia era 90-an menjadi saksi persaingan kedua trio ini, dan kualitas sepak bola yang ditampilkan saat itu di atas rata-rata, serta menjadi awal dari permainan modern yang saat ini dipraktikkan klub-klub terbaik dunia.